Semua bidang sedang diacak-acak, dan yang terakhir sedang diacak-acak dan tampaknya sukses juga adalah bidang ibadah kita, Pak. Sholat kita sedang diacak-acak, sehingga entah sejak kapan umat Islam kok tiba-tiba kena penyakit lupa ya, bahwa ternyata kita kalau sholat berjamaah itu nggak boleh berpencaran, berpisah, tidak boleh. Sekarang aturannya begitu. Ini yang bikin siapa? Yahudi ini yang bikin. Jangan Anda kira, Ustaz, itu kan ulama-ulama yang mengeluarkan fatwanya. Itu kan di Masjidil Haram aja begitu, Masjid Nabawi aja begitu. Jangan Anda berpikir begitu. Mereka bukan yang menentukan, mereka ada lagi yang menentukan di atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah pertemukan kita dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah izinkan kita sholat berjamaah tadi. Sebagian baru sholat maghrib, sebagian sudah jamak sholat maghrib dan isya. Mudah-mudahan sholat kita tadi diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salawat salam sejahtera kita doakan semoga tercurah kepada manusia pilihan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk umatnya yang dirahmati Allah Ta'ala, umatnya yang berhak menerima syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku rahimakumullah, suatu ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an meriwayatkan suatu hadis. Beliau awali dengan bainama julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami sedang duduk satu majelis dengan Rasul, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang kami tidak kenal. Pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam legam, namun tidak ada atharus safar, tidak ada tanda-tanda bekas perjalanan jauh ya. Dan untuk zaman itu ini adalah perkara yang aneh. Kenapa? Karena di zaman itu tidak ada kendaraan seperti kita hari ini. Kalau hari ini ada tamu datang dari luar negeri sekalipun, pakaiannya putih bersih, Anda nggak ada yang kenal dengan dia, itu wajar. Karena perjalanan dari luar negeri naik pesawat tertutup, dari airport ke sini naik mobil tertutup. Tapi di zaman itu kendaraan itu kalau nggak naik kuda, naik onta, naik keledai, ya, naik hewan yang terbuka, pakaian putih, lewat padang pasir pasti ada bekas-bekasnya kan. Nah laki-laki ini langsung duduk di depan Nabi dan langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Di antara pertanyaannya, akhbirni anil iman. Coba beritakan kepadaku tentang iman. Maka Nabi jelaskanlah rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir dan takdir, khairihi wa syarrihi, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Shadaqta, kata dia, Anda benar. Sehingga Umar bin Khattab yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, kami pun takjub, kok laki-laki ini bertanya, dijawab sama Nabi, dia pula yang memberi penilaian. Aneh sekali. Dia tanya lagi, yang kedua, akhbirni anil Islam, terangkan padaku tentang Islam. Maka Nabi jelaskan rukun Islam yang 5. Ikrar syahadatain, sholat 5 waktu sehari semalam, puasa Ramadan, membayar zakat, dan haji. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang diberi kesanggupan Allah menempuh perjalanannya. Lagi-lagi dia katakan, shadaqta, Anda benar. Pertanyaan ketiga, akhbirni anil ihsan, terangkan kepadaku tentang ihsan. Maka Nabi jawab dengan satu kalimat, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak.
engkau beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, ketahuilah Allah melihatmu. Nah, pertanyaan terakhir, mata sa'ah, kapankah kiamat terjadi? Nah, di sini Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Dikejar lagi sama dia, wa ma amaratiha, apa tanda-tandanya kalau kiamat sudah dekat? Maka Nabi jelaskan 2 tanda. Yang pertama kata Nabi, bila budak perempuan telah melahirkan majikannya, dan bila orang-orang yang tidak beralas kaki, telanjang dada, miskin, penggembala domba berlomba membangun gedung-gedung tinggi. Terus laki-laki ini berdiri pergi meninggalkan masjid, meninggalkan majelis para sahabat. Nabi bertanya pada Umar, ya Umar, kamu tahu siapa laki-laki itu? Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka kata Nabi, itulah malaikat Jibril alaihissalam datang ke tengah-tengah kita mengajarkan din kepada umat ini. Masya Allah ta'ala, ya. Maka hadis ini terkenal dengan sebutan hadis Jibril, ya. Karena ini hadis di mana Jibril sekali-sekalinya tampil dalam wujud laki-laki yang dilihat oleh banyak sahabat sekaligus, ya. Nah, yang menarik dari hadis ini adalah kita selama ini memahami bahwa dinul Islam, agama Islam ini pilarnya itu 3. Pilar rukun iman, pilar rukun Islam, dan pilar al-ihsan. Ingin mengerti perkara-perkara keimanan, pelajari rukun iman. Ingin mengerti perkara-perkara ibadah, pelajari rukun Islam. Ingin mengerti soal akhlak, kuatkan pemahaman dan penghayatan akan ihsan. Padahal ada pertanyaan keempat yang sangat penting, yang tidak mungkin itu ditanyakan kalau tidak penting. Nah, karenanya ada ulama dari Yaman yang berpendapat berdasarkan hadis ini, sesungguhnya ada pilar keempat dari dinul Islam. Namanya pilar alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat, ya. Inilah yang menyebabkan kami sejak mungkin 10 tahun yang lalu punya fokus perhatian dakwah tentang akhir zaman, ya. Karena kami memandang ini salah satu bidang yang termasuk tidak terlalu banyak diperhatikan oleh banyak orang. Nah, padahal ini bidang ilmu yang kalau kita dalami, seolah-olah hadis-hadis Nabi tentang akhir zaman itu membuat kita seperti dekat sekali dengan Nabi Muhammad SAW. Karena hadis-hadis ini sangat berguna untuk umatnya yang hidup jauh jaraknya dengan beliau, ya. Saya dengar isyarat masuk waktu isya, ya. Ya, begitu, ya. Baik. Jamaah sekalian rahimakumullah, tadi sudah kita simak hadis Jibril. Jadi dari hadis Jibril itu seorang ulama dari Yaman mengatakan bukan hanya 3 pilar dinul Islam, tapi ada 4. Jadi di samping ada rukun iman, rukun Islam, al-ihsan, ada alamatus sa'ah, tanda-tanda sudah dekatnya kiamat. Dan ternyata pembahasan tentang tanda-tanda dekatnya kiamat ini sangat penting bagi umat Islam, terutama yang tidak hidup bersama Nabi, bahkan sangat jauh jarak waktunya dengan Nabi, ya. Sebagai contoh, ada sebuah hadis yang sempat membuat para sahabat tercengang, heran, karena mereka tidak bisa membayangkan apa yang Nabi katakan itu. Tapi kalau kita kaitkan dengan kondisi kita sekarang, justru hadis itu cocok sekali dengan kondisi kita sekarang. Nabi pernah mengatakan, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran wa shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Sungguh kalian umat Islam kelak nanti akan mengikuti kebiasaan cara hidup umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, perlahan tapi pasti, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti masuk lubang biawak sekalipun,
kalian akan terus mengikuti mereka. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara, wahai Rasulullah, apakah yang kau maksud itu adalah kaum Yahudi dan Nasrani? Nabi menjawab dengan balik bertanya, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Ya. Ini hadis membuat para sahabat yang mendengarnya terheran-heran. Kenapa? Karena mereka tidak bisa membayangkan, kok bisa umat Islam ngekor sama Yahudi Nasrani? Padahal dalam sholatnya kita minta kepada Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan masukkan kami ke dalam golongan yang kau murkai, jangan masukkan kami ke dalam golongan yang kau sesatkan. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, seorang sahabat mantan Nasrani, pernah bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, man humul maghdubi alaihim, siapa itu mereka yang dimurkai Allah? Kata Nabi, humul Yahud, mereka kaum Yahudi. Wa man humud dallun, dan siapa itu yang tersesat? Kata Nabi, humun Nasara, mereka kaum Nasrani. Ya. Jadi para sahabat tidak bisa membayangkan, kok bisa umat Islam ngekor sama Yahudi dan Nasrani. Tapi hari ini justru kita hidup di bawah naungan kepemimpinan Barat, Eropa, Amerika, yang tidak lain adalah masyarakat Yahudi Nasrani. Ya. Dan hari ini menemukan Muslim ke barat-baratan, ke Yahudi-Yahudian, ke Nasrani-Nasranian, sulit atau mudah? Hah? Mudah kali ya, mudah sekali. Karena apa? Karena mereka yang mimpin dunia sekarang. Jadi tolong Bapak dan Ibu sadari, ini adalah fase perjalanan umat Islam yang paling kelam dalam sejarah. Belum pernah ada fase lebih kelam dari kita sekarang ini. Karena apa? Allah uji kita dengan kekalahan, sementara Allah izinkan kaum kafir Yahudi Nasrani memimpin dunia. Padahal setiap hari minimal 17 kali kalau kita sholat wajibnya rajin, kita minta kepada Allah, jangan jadikan kami seperti orang Yahudi maupun seperti orang Nasrani. Tapi bagaimana tidak, sedangkan Yahudi Nasrani sekarang menguasai dunia, sambil Allah izinkan pintu-pintu dunia mereka terima. Kecanggihan sains, kecanggihan teknologi, ya, kekayaan, harta mereka miliki sekarang. Dan karena mereka kafir, apa mungkin mereka menyebarluaskan keimanan dengan kepemimpinannya? Mungkin tidak. Tidak mungkin. Mereka tidak beriman. Yang mereka sebarluaskan apa? Apa yang ada dalam akal dan hati mereka. Sedangkan dalam akal dan hati mereka yang ada apa? Yang ada adalah logika materialisme. Tahu materialisme? Materialisme itu artinya pemahaman yang menganggap materi segala-galanya. Maka jangan heran kalau ada Muslim ke barat-baratan, ke Yahudi-Yahudian, ke Nasrani-Nasranian, dia pun menjadi materialis. Dan hari ini mencari Muslim yang materialis sulit apa mudah? Mudah kali. Dan ini digambarkan Allah dalam sebuah ayat, dalam sebuah surah yang disebut dengan nama suatu bangsa yang hakikatnya Yahudi Nasrani sekarang ini adalah bangsa itu juga. Namanya bangsa Rum. Ya. Rum itu bangsa apa? Bangsa Romawi. Romawi zaman dulu dengan Romawi sekarang itu sama. Cirinya bagaimana? Disebutkan di ayat ke-7 surat Ar-Rum. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Orang-orang Rum itu mereka sangat faham, sangat mengerti urusan yang zahir, yang material dari urusan dunia ini, sementara terhadap urusan akhirat mereka lalai. Itulah yang sedang memimpin dunia hari ini. Orang-orang yang sangat mengerti tentang dunia tapi sama sekali mengabaikan akhirat. Kenapa? Karena nggak beriman mereka dengan akhirat. Dan kita semua yang dibawa kepemimpinan mereka, sadar tidak sadar sedang diajak oleh mereka untuk ikut serta menjadi orang-orang yang juga hanya mengerti dunia saja dan meninggalkan akhirat. Makanya Muslim mukmin yang hari ini
lemah dalam mendalami Islam, lemah dalam mendalami Al-Quran dan Sunnah, ya. Wajar mereka menjadi terbawa arus seperti gambaran hadis tadi, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti masuk lubang biawak sekalipun, kalian terus ikut sama mereka. Udah kelihatan mereka masuk lubang biawak, masih diikuti juga. Misalnya apa lubang biawaknya? Udah kelihatan barat kafir ini sudah nggak masuk di akal mengembangkan yang namanya LGBT, laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Ini ada orang-orang muslim ikut pula, kan sudah masuk lubang biawak itu, Pak. Padahal Bani Adam ini bisa berjumlah sekian banyak ini karena berasal dari Adam dan Hawa, bukan Adam dan Ismail, kan? Bukan Eva dan Hawa, kan? Tapi dari laki-laki dan perempuan. Nah, tapi ada muslim hari ini ngaku muslim. Saya pernah khutbah Jumat di Jakarta kira-kira 2-3 tahun lalu lah, di sebuah plaza, masjidnya itu di sebuah plaza, ya, mall, ya, di pusat kota Jakarta, di dekat Bundaran HI. Selesai sholat di bulan Ramadan ini bulan Ramadan. Selesai sholat, datanglah seorang pemuda kira-kira 30-an tahun, rapi bajunya. Dia bilang, "Ustadz, saya punya masalah." Katanya. "Apa masalah kamu?" "Saya ini gay," katanya. Dalam hati saya, innalillah, saya udah sempat salaman sama dia. Ngeri juga, kan? Terus dia bilang, "Tapi alhamdulillah Ustadz, saya ini gay yang alami," katanya. Saya bingung, apa maksudnya alami? Begini Ustadz, semenjak saya jadi gay, saya mulai kenal banyak gay-gay lain, katanya. Dan ternyata gay itu beraneka ragam, katanya. Ada pengusaha, ada sarjana, ada orang begini, orang begitu. Dia sebutkanlah macam-macam profesi, ya. Nah, jadi saya ini gay yang alami, katanya. Nggak ngerti saya apa maksud dia. Terus dia bilang, dan saya Ustadz, saya tegur teman-teman saya karena mereka di bulan Ramadan ini masih berbuat juga. Saya bilang, kalian nggak bisa berbuat begitu. Ini Ramadan, harus dihormati. Nanti kalau udah Ramadan baru berbuat lagi. Innalillahi. Masuk lubang biawak, Pak. Ini realita kita hari ini, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, apa yang kita alami ini harus kita sadari terkait dengan semua urusan hidup kita. Karena Yahudi Nasrani yang mimpin dunia hari ini, Pak, mereka ingin memperkenalkan sebuah sistem kehidupan baru yang mereka sendiri perkenalkan lewat lembaran kertas dolar Amerika Serikat. Ya, kalau Anda punya uang $1 Amerika Serikat, Anda lihat ada gambar lingkaran, tulisannya The Great Seal. Itu bahasa Inggris, ya. Seal itu artinya materai, stempel. Great itu mulia, agung, ya. Jadi stempel yang agung. Ada gambar apa di situ? Ada gambar piramida tunggal, terpotong bagian atasnya. Tahu piramida, ya? Yang di Mesir itu terpotong bagian atasnya. Di atas piramida itu ada segitiga. Di dalam segitiga itu ada mata tunggal, ya. Di sekitar segitiga bermata tunggal itu ada garis-garis, seolah-olah mengisyaratkan mata tunggal itu merupakan sumber cahaya, sumber petunjuk, sumber bimbingan. Terus mereka tulis di bawahnya kalimat bahasa Latin, bunyinya Novus Ordo Seclorum. Apa artinya? Novus artinya baru, Order artinya tatanan, sistem, ya. Seclorum artinya dunia. Jadi mereka punya mega proyek namanya tatanan dunia baru, New World Order. Dan mereka ingin memasukkan semua penduduk planet bumi ini, apapun agamanya, ke dalam kotak piramida tunggal ini, yang mengerucut kepada pimpinannya yang simbolnya bermata sebelah. Sedangkan bagi kita umat Islam, simbol mata sebelah itu siapa? Dajjal. Nabi bersabda, innahu a'war laili wa inna rabbakum laisa bi'awar. Sesungguhnya Dajjal itu bermata sebelah, sedangkan Rabb kalian tidak bermata sebelah.
Dan mereka tulis di atasnya, masih di lingkaran tadi ada tulisan lagi bahasa Latin, Annuit Quiptis. Apa artinya? He has favored our undertakings. Dia, si mata sebelah itu, telah merestui berbagai upaya-upaya kami. Upaya apa itu? Mewujudkan tatanan dunia baru yang seluruh aspek kehidupannya, hukum, ideologi, politik, ekonomi, budaya, pendidikan, medis, farmasi, pertanian, peternakan, militer, pertahanan, keamanan, semua bidang kehidupan berfondasikan nilai-nilai kekufuran Dajjal. Jadi kalau Anda merasa kok hari ini kehidupan kita nggak terasa Islami ya, kok kita berusaha memperjuangkan Islam sulit betul. Kenapa? Karena sistem dunia ini memang sedang dirancang untuk menjadi sistem kekufuran, sistem kesyirikan, sistem yang menyambut roh palsu namanya Dajjal. Ingat, Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan kepada kita kalau nanti Dajjal keluar, dia akan mengucapkan kalimat mirip seperti ucapan Fir'aun. Apa itu kalimatnya? Ana rabbukum, aku Rabb kalian. Jadi kata Nabi, nanti Dajjal masuk satu kampung, dia proklamasikan di hadapan penduduk kampung itu, Ana rabbukum, aku Rabb kalian. Dan kalau penduduk kampung itu sepakat, Anta rabbuna, iya Anda Rabb kami. Apa yang diberikan sama Dajjal pada kaum itu? Diberikan surga. Dia perintahkan, hai langit turunkan hujan, turun hujan, hai bumi keluarkan tumbuh-tumbuhanmu, keluar tumbuh-tumbuhannya, sehingga hewan ternak dari kaum ini menjadi gemuk-gemuk. Tapi kalau Dajjal datang ke satu kampung, dia nyatakan hal yang sama, ana rabbukum, tiba-tiba kampung ini adalah kampung orang beriman dan mereka istiqomah dalam iman mereka. Mereka jawab dengan lantang, Rabbunallah, anta al-masihud Dajjal. Rabb kami Allah, kamu ini sang penipu Dajjal. Maka Dajjal murka. Hai langit, jangan turunkan hujan, enggak turun-turun hujan. Hai bumi, jangan keluarkan tumbuh-tumbuhanmu, enggak keluar tumbuh-tumbuhannya. Sehingga hewan ternak kaum mukminin ini kelaparan, bermatian, ya, bergelimpangan. Mereka tidak bisa dapat makanan. Tapi orang-orang beriman faham harus berbuat apa, karena sudah diberi jawaban sama Nabi. Di era sulit makanan di zaman Dajjal muncul nanti, makanan orang beriman adalah makanan malaikat. Tasdiq, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, zikrullah, ya. Makanya sebelum Dajjal muncul, ketika sistemnya baru sistem Dajjal, Dajjalnya belum muncul. Sekarang sistem sudah sistem Dajjal, tapi Dajjalnya belum muncul, ya. Kita harus latihan rajin zikrullah. Supaya apa? Kalau nanti kita dipanjangkan umur sampai ke era Dajjal keluar, mudah-mudahan zikrullah yang sudah biasa rajin kita kerjakan itu tiba-tiba berubah menjadi nutrisi. Kalau sekarang baru jadi nutrisi rohani, tapi nanti dia benar-benar menjadi nutrisi jasmani kita. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, istilah sistem Dajjal ini kami ambil dari tulisan seorang muslim Inggris namanya Ahmad Thompson. Dia tulis buku judulnya Dajjal the Antichrist. Gambar depannya dari uang $1 tadi. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia buku ini dengan judul Sistem Dajjal, ya. Isinya menguak, ya, akar permasalahan dari tatanan dunia baru sekarang ini. Cuma sayang, seribu sayang, buku Sistem Dajjal ini tidak mungkin Anda bisa dapatkan di toko buku manapun sekarang. Dulu tahun 2013 dia terbit, bahkan dulu pertama kali terbit tahun 2000, warnanya merah, kalau yang baru warnanya hijau. Tapi sayang, sekarang nggak bisa Anda temukan di toko buku manapun. Termasuk di Jakarta tuh terkenal ada toko buku Buyung, ya, Bang Buyung di Senen itu, nggak punya dia buku itu, nggak tersedia. Kira-kira mungkin diborong sama sistem Dajjal buku itu, ya. Karena sistem Dajjal tidak ingin manusia paham tentang sistem Dajjal, ya. Nah, jadi saudara rahimakumullah, sistem ini membuat manusia tergantung kepadanya, bergantung kepadanya, dan merasa kalau kita mau hidup nyaman di dunia ini, kita harus nurut sama new normal ini, new order ini, ya. Semuanya diarahkan sama mereka, Pak. Nah, disinilah kemudian saya katakan pentingnya menjaga takwa di tengah fitnah akhir zaman. Karena takwa itu jaminannya dari Allah apa? Furqan. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum
Furqanan. Hai orang-orang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah berikan furqan kepada kalian. Furqan itu apa? Pembeda. Kemampuan membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang diperintahkan Allah, mana yang dilarang Allah, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana yang sunnah, mana yang bidah, ya. Kita mengerti. Makanya khotib Jumat tidak dikatakan sah khutbah Jumatnya kalau sama sekali tidak ada nasihat bertakwa kepada jamaahnya. Setiap pekan sekali minimal kita harus diingatkan untuk bertakwa, karena dari takwa itulah munculnya furqan. Sebab sistem Dajjal ini justru ingin perkenalkan kepada kita bahwasanya yang buruk itu baik, yang baik itu buruk. Mereka ingin perkenalkan kepada kita bahwasanya yang menurut kita menuju ke surga itu menuju ke neraka. Yang justru menurut kita menuju ke neraka, kata mereka itu menuju ke surga. Karena memang hakikatnya Dajjal itu membawa dua sungai, sungai air dan sungai api. Dan kata Nabi, kalau kalian nanti ketemu Dajjal, dia tawarkan dua pilihan sungai itu, pilihlah tanpa keraguan sungai apinya Dajjal. Tundukkan kepalamu, ambil apinya dengan memejamkan mata sambil baca awal suratul kahfi, niscaya anda akan rasakan air yang sejuk, kata Nabi SAW. Tapi orang-orang yang pandangannya sudah ditipu oleh Dajjal, jelas akan masuk ke dalam sungai airnya, yang hakikatnya justru neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Dajjal belum muncul, saudaraku rahimakumullah, tapi sistemnya sudah berlaku sekarang. Karenanya pilihannya ada pada kita masing-masing. Bagaimana sikap kita? Kalau kita mau bertakwa yang sebenar-benarnya, jadilah orang yang siap berbeda, ya. Karena kata Nabi SAW, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam itu awal mula datang asing, aneh, nanti akan tiba masanya menjadi asing dan aneh lagi. Maka beruntunglah orang-orang yang terasingkan, ya. Jadi jangan merasa kecil hati. Kalau anda terus mengikuti panduan ketakwaan, ya, boleh jadi anda makin lama makin aneh di tengah-tengah masyarakat yang pilihannya ikut arus sistem Dajjal ini, ya. Tapi percayalah, justru anda yang akan beruntung di akhirat kelak nanti, ya. Nabi sampai mengatakan, wudidtu an alqi ikhwani, aku rindu sekali ketemu saudara-saudaraku. Para sahabat bilang, bukan kami saudara-saudaramu? Oh tidak, kalian sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku adalah mereka yang datang di kemudian hari, tidak berjumpa denganku, tapi mereka taat dan cinta kepadaku sebagaimana kalian taat dan cinta kepadaku. Mereka akan hidup di dalam ayyamus sabr, hari-hari yang menuntut kesabaran. Dan pada hari-hari itu, kalau mereka mengerjakan satu amal saja yang sesuai sunnah Nabi, sunnahku kata Nabi, maka nilai amalnya seperti amal 50 orang. Sahabat bertanya, 50 orang di kalangan kami apa di kalangan mereka? Bahkan di kalangan kalian. Masya Allah Ta'ala. Jadi saudaraku rahimakumullah, hari-hari ini kita sedang menyaksikan bagaimana musuh-musuh Allah, Yahudi yang memimpin dunia hari ini, bukan saja sudah mengacak-acak sistem hukum kita, sehingga bukan hukum Islam yang berlaku di negeri-negeri kaum muslimin. Sistem ekonomi kita bukan ekonomi Islam yang berlaku, tapi ekonomi ribawi yang berlaku. Sistem budaya kita bukan budaya zikrullah yang muncul, tapi budaya fiktor, pikiran-pikiran kotor. Semua bidang sedang diacak-acak, dan yang terakhir sedang diacak-acak dan tampaknya sukses juga adalah bidang ibadah kita, Pak. Sholat kita sedang diacak-acak, sehingga entah sejak kapan umat Islam kok tiba-tiba kena penyakit lupa, ya, bahwa ternyata kita kalau sholat berjamaah itu nggak boleh berpencaran, berpisah, tidak boleh. Sekarang aturannya begitu. Ini yang bikin siapa? Yahudi ini yang bikin. Jangan anda kira, Ustadz, itu kan ulama-ulama yang mengeluarkan fatwanya, itu kan di Masjidil Haram aja begitu, Masjid Nabawi aja begitu. Jangan anda berpikir begitu. Mereka bukan yang menentukan, mereka ada lagi yang menentukan di atasnya. Apa anda tidak merenungkan kenapa ulama-ulama di Saudi tidak mengeluarkan pujian kepada Erdogan ketika dia merubah museum menjadi masjid? Kalau mereka peduli, mestinya mereka keluarkan pujian, sebagaimana mestinya mereka keluarkan celaan terhadap pemerintah India yang tiba-tiba merubah masjid menjadi kuil, Masjid Babri. Nah, tidak berbunyi mereka, karena hakikatnya pengaruh Yahudi sudah sangat dahsyat. Baru-baru ini kita dengar seorang imam Masjidil Haram yang terkenal, saya nggak akan sebut namanya,
Khutbah Jumat sudah mulai mengisyaratkan kemungkinan ya Arab akan berdamai dengan Yahudi Israel. Arab itu Arab Saudi, dan banyak ulama-ulama yang masih istiqamah yang menegur, yang mengkritiknya, tapi tidak dipedulikan sama pemerintahan kerajaan Arab Saudi hari ini ya. Dan ketahuilah sebagai penutup, saya bacakan hadis dari Nabi. Dan sebelum saya bacakan hadis, saya bacakan ayat dulu tentang kaum ini. Kata Allah Ta'ala, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Sungguh engkau Muhammad akan temukan manusia yang paling hebat permusuhannya kepada kaum beriman adalah kaum Yahudi dan kaum musyrikin. Dua kelompok. Terus dalam hadis kata Nabi, innal yahuda qad sa'imu dinahum. Sesungguhnya kaum Yahudi itu sudah bosan dengan agama mereka, dan mereka itu sangat hasad kepada kita umat Islam dalam 3 urusan. Yang pertama, raddis salam. Kebiasaan muslim ketemu muslim lain, muslim ini ucapkan assalamualaikum, dia jawab waalaikumsalam. Itu Yahudi hasad sama kita, karena Yahudi paling tidak senang melihat umat Islam itu saling berkasih sayang karena Allah, saling berukhuwah Islamnya, itu mereka tidak senang ya. Mereka tidak senang lihat umat Islam jabatan tangan, maka dibikin aturan sekarang nggak boleh jabatan tangan. Mereka nggak senang umat Islam saling bersedekah dengan senyumnya, maka ditutup senyumannya itu ya. Saya sekarang kalau belanja Pak ya, di tempat yang sangat harus pakai begituan itu ya kan, itu habis transaksi saya bilang sama pemilik tokonya, Pak saya sedang senyum nih Pak, gitu. Kan nggak kelihatan, tapi saya tegaskan sama dia, Pak saya sedang senyum nih Pak, gitu. Untuk menunjukkan betapa pentingnya kita tetap bersedekah sekalipun aturannya menghalangi kita. Yang kedua, Yahudi hasad sama kita dalam urusan apa? Iqamatis sufuf, kedisiplinan kita merapihkan shaf salat kita, menegakkan shaf salat kita. Dan shaf salat kita itu dikatakan tegak kalau 2 syaratnya terpenuhi. 1 lurus, 2 rapat ya. Dan ini yang hari ini sedang diacak-acak sama mereka ya. Nabi mengatakan, tutuplah celah-celah di antara kalian, sebab di situ akan ada syaitan. Furujatin lisyaitan. Hari ini ada masjid-masjid yang secara khusus ngasih tanda di mana syaitan hendaknya berada. Sampai dikasih tanda Pak gitu. Nabi pernah mimpin sholat para sahabat, ada sahabat yang bercelah sedikit saja antara mereka. Selesai sholat Nabi bilang, aku tadi lihat ada syaitan anak domba di antara kalian. Kalau ngelihat yang sekarang Pak, kira-kira anak domba atau sekeluarga domba hadir sekarang? Ya. Kita harus tersinggung Pak, bahwa masjid-masjid kita ini bukan diramaikan oleh orang beriman, tapi diramaikan oleh syaitan. Harus tersinggung kita. Dan ini Yahudi sekarang sedang senang sekali melihat pusat masjid umat Islam, Nabawi dan Al-Haram, justru tidak lagi iqamatis sufuf. Dan yang ketiga, kata Nabi, hasadnya kaum Yahudi pada kita dalam urusan ucapan kaum muslimin di belakang imam sholat wajib mereka, yaitu kalimat amin dalam sholat-sholat jahar, maghrib, isya, subuh, dan sholat Jumat. Artinya apa? Makin keras suara aminnya, makin hasad Yahudi. Maka mereka berupaya bagaimana caranya supaya masjid-masjid itu nggak terlalu rame, dengan cara sekarang masjid yang mestinya muat 1000 orang cukup 300 orang saja ya, harus banyak menyediakan tempat buat syaitan ya tak? Nah jadi saudaraku rahimahumullah, kita punya pilihan, ikut sistem Dajjal atau ikut sunnah Nabi Muhammad SAW ya. Tadi sudah dikatakan, kalau kita ikut sunnah Nabi di zaman yang sulit ini, 1 kali amal mengikuti sunnah Nabi nilainya seperti amal 50 sahabat ya. Falyatanafasil mutanafisun fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan, jangan biarkan diri kita ini sadar tidak sadar masuk dalam jebakan perlombaan keburukan ya.
Demikian saya kira untuk malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak menambah kerumitan hidup Bapak dan Ibu, tapi makin memperjelas betapa pentingnya kita menjaga iman dan takwa kita, karena sesungguhnya inilah satu-satunya solusi untuk selamat di dunia wal akhirah, sebagaimana pesan Allah Ta'ala dalam suratul Baqarah, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.